Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mahfud. Saya pemateri pertama dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai tujuan dan bukti audit. Kita langsung saja pada materinya, yaitu tujuan umum. Yang pertama, untuk tujuan umum audit, bukti kas terdiri atas data akuntansi yang mendasar dan semua informasi yang menguatkan yang tersedia untuk auditor. Bukti tersebut harus dikumpulkan secara objektif. Hampir semua audit dilakukan secara tes basis. Maksudnya, auditor hanya memeriksa sampel dan dari transaksi yang dan kejadian-kejadian yang terjadi selama periode yang diaudit. Agar sampel tersebut dapat mewakili populasi yang dites, auditor harus berhati-hati agar tidak menjadi bias dalam proses seleksinya. Misalnya, auditor ingin meyakinkan dirinya mengenai adanya kelebihan persediaan klien dengan cara mengambil sampel dari persediaan tersebut dan memeriksa fisiknya. Kemudian, untuk tujuan dari suatu perusahaan, yaitu audit perusahaan adalah pemeriksaan keuangan menyeluruh dari suatu organisasi yang disajikan dalam laporan tahunan oleh seseorang yang independen. Biasanya setiap perusahaan perlu melakukan audit atas catatan keuangan mereka untuk memastikan integritas dan akurasinya. Mengetahui apa itu audit dapat membantu mempersiapkan audit dengan lebih baik jika Anda akan menyiapkan laporan atau dokumen apapun di dalam bisnis. Dalam artikel ini kita akan membahas apa itu audit, membahas jenis-jenis audit yang ada di perusahaan, dan memberikan langkah-langkah tentang cara rencana membuat audit. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Di sini saya Julfikar Nasrun akan melanjutkan materi. Sini yaitu beberapa tujuan audit. Tujuan audit terbagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk kelengkapan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi, aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan. Baik, yang kedua untuk hak dan kewajiban. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar dimiliki oleh entitas, dan kewajiban yang dicatat merupakan kewajiban yang sah dan entitas. Yang ketiga untuk penilaian atau alokasi. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicatat dengan nilai yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat itu untuk penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, selanjutnya itu bukti audit. Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Baik, saya kembalikan ke materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang kedua ada bukti dokumenter, digunakan di banyak saldo akun dan transaksi yang berbeda. Ini karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh entitas harus memiliki dokumen atau catatan keuangan yang jelas di mana entitas harus memeliharanya dengan baik. Beberapa contoh termasuk faktur dari pemasok, voucher pembayaran, dan laporan bank. Slide selanjutnya ada 6 tipe bukti audit menurut Conrad 2002. Yang pertama, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik itu terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk menentukan tujuan keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari cash of name, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventaris aset tetap. Yang kedua ada bukti evidence obtained through confirmation
atau bukti diperoleh melalui konfirmasi, merupakan bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya, jawaban konfirmasi penagihan, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari nasihat hukum klien. Yang ketiga ada documentary evidence atau bukti dokumenter, terdiri atas catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contoh, pembelian faktur, kopi faktur penjualan, voucher jurnal, jurnal umum, dan subbukti. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai kelengkapan dan eksistensi dan berkaitan dengan jejak auditing yang memungkinkan auditor untuk mentrasi dan melakukan menjamin atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Yang keempat ada mathematical evidence atau bukti matematis, merupakan perhitungan kembali dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Contohnya, pijakan silangan, perpanjangan rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba rugi penarikan aset tetap, PPh dan akrual. Untuk rekonsiliasi, misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo, pinjaman usaha dan pinjaman menurut buku besar dan subbuku besar, rekonsiliasi perusahaan akun dan lain-lain. Yang kelima ada analytical evidence. Analytical evidence adalah bukti analitis yang merupakan bukti yang diperoleh melalui penilaian analitis terhadap informasi keuangan klien. Penilaian analisis ini diharuskan pada waktu membuat audit perencanaan, sebelumnya melakukan tes substantif, dan pada akhir pekerjaan lapangan. Analisis bisa dilakukan dalam bentuk yang pertama analisis trend horizontal, yang kedua analisis ukuran umum atau vertikal, yang ketiga analisis rasio, dan yang bukti keenam ada hearsay evidence atau bukti desas-desus, merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan auditor yang ditunjuk. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, tidaknya barang bawaan, kewajiban presiden bergerak lambat dan rusak, kejadian penting setelah tanggal neraca, dan lain-lain. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi sifat bukti audit. Di sini sifat bukti audit mencakup underlying accounting data dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan collaborating information. Auditor perlu memperhatikan kewajaran dan kecermatan data akuntansi untuk lebih menjamin dapat auditor atas laporan keuangan. Materi berikutnya yaitu prosedur untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko, yang berarti prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan. Dan yang kedua yaitu prosedur audit lanjutan yang terdiri atas dua, yaitu satu pengujian pengendalian, yaitu ketika disyaratkan oleh ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua yaitu prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Oke, baiklah. Setelah ini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tujuan bukti audit. Yang dimana tujuan bukti adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan probabilitas, dan kedua, tujuan bukti adalah untuk membantu menentukan prosedur audit. Jika prosedur tersebut konsisten dengan asersi dan resiko penilaian. Ada dua jenis bukti audit, yaitu data akuntansi dan data informasi konsolidasi. Untuk data akuntansi adalah informasi keuangan yang direkam dan disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas. Data ini mencakup transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, pengeluaran, dan penerimaan kas. Sementara
Sementara itu, data informasi konsolidasi adalah data yang digunakan untuk menyatukan informasi keuangan dari beberapa entitas dalam satu laporan keuangan, biasanya untuk perusahaan induk dan anak perusahaan yang terkait dengan dan terkait secara keuangan. Ini melibatkan penggabungan data keuangan dari entitas terkait untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang performa keuangan dari keseluruhan grup perusahaan. Yang ketiga, data akuntansi memiliki dua isi: pengendalian internal dan catatan akuntansi dan informasi lainnya. Untuk konsolidasi memiliki 6 isi, yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, kesaksian lisan, perbandingan dan rasio, dan juga kesaksian dari para ahli. Yang dimana untuk konsolidasi bukti dokumenter, kita mengumpulkan dan mempertimbangkan bukti-bukti fisik dan dokumenter. Untuk selanjutnya melakukan perhitungan, mendengarkan kesaksian lisan, dan yang selanjutnya membandingkan dan menganalisis rasio, serta mempertimbangkan kesaksian dari para ahli untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk yang selanjutnya adalah cara pemilihan sampel, yang dimana dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan, karena kalau seluruhnya diperiksa tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Terima kasih, sekian dan itu dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan untuk pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu mengenai persyaratan bukti yang baik. Nah, di sini setelah mengetahui apa saja faktor yang mengaruhi keandalan bukti audit, berikutnya mari kita memahami persyaratan bukti yang baik. Ada 4 syarat suatu bukti dikatakan layak untuk digunakan. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka auditor tidak boleh menggunakan bukti tersebut. Adapun syarat bukti dapat bergantung pada faktor-faktor berikut. Nah, di sini contoh persyaratan bukti yang baik, yaitu ada 4 tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama relevansi, yang kedua sumber, yang ketiga sifat, dan yang keempat itu kecakupan. Nah, untuk relevansi sendiri maksudnya bukti audit harus relevan dengan tujuan audit. Nah, misalnya jika sedang memeriksa kepatuhan terhadap regulasi tertentu, bukti harus menunjukkan kepatuhan atau pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber. Bukti harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan terpercaya, seperti dokumen resmi, catatan keuangan, atau laporan internal. Yang ketiga sifat. Nah, untuk sifat ini bukti harus memiliki sifat yang memadai untuk mendukung kesimpulan auditor. Misalnya harus lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi. Nah, dan yang terakhir itu kecakupan. Kecakupan ini yang dimaksud yaitu bukti harus mencakup seluruh aspek yang relevan dengan tujuan audit. Tidak boleh ada informasi yang terlewatkan atau diabaikan. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Ini selanjutnya kita masuk pada poin cara mendapatkan bukti audit. Bukti yang dikumpulkan harus cukup andal dan disediakan dari sumber yang tepat. Memperoleh bukti dapat dikumpulkan dengan metode yang berbeda. Berikut ini adalah metode yang paling umum digunakan auditor untuk mendapatkan bukti audit. Yang pertama yaitu inspeksi-inspeksi. Inspeksi-inspeksi adalah metode utama untuk memperoleh bukti audit. Metode ini melibatkan pemeriksaan semua catatan, dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media lain, dan aset fisik. Yang kedua,
yaitu sumber catatan dan dokumen yang disediakan sebagai bukti audit mempertimbangkan keandalannya. Kontrak yang dilaksanakan sebagai contoh oleh perusahaan dapat memberikan bukti audit yang relevan dengan kebijakan akuntansi seperti pengakuan pendapatan. Yang ketiga, yaitu pengamatan yang terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya pengamatan auditor atas penghitungan persediaan oleh personal perusahaan atau kinerja aktivitas pengauditan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.